Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku di pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Ananda dalam keadaan sehat, baik, kemudian siap-siap untuk menerima pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, materi kita pagi ini adalah struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi, yaitu pada pertemuan ketiga kali ini. Sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang teks deskripsi ini, tetapi yang kita bahas adalah pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, kemudian ciri penggunaan bahasa dalam teks deskripsi, dan istilah atau isi teks deskripsi. Itu pembelajaran yang lalu. Namun sekarang kita masuk ke struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Unsur kebahasaan teks deskripsi ini, sebelum kita memulai ke pembelajaran, kita harus menguasai kompetensi dasar itu, yaitu 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Nah, indikator yang harus kita kuasai yang pertama yaitu merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi, yang kedua menentukan jenis pengembangan teks deskripsi, dan yang ketiga menelaah unsur kebahasaan teks deskripsi. Nah, unsur teks deskripsi itu dimulai dari judul. Yang pertama adalah judul. Kalau judul itu ketika kita membuat sebuah teks deskripsi harus kita buatkan judulnya terlebih dahulu. Setelah kita dapatkan judulnya, kita buat identifikasinya atau gambaran umum, atau dengan kata lain deskripsi umum atau gambaran secara umum tentang teks atau tentang objek yang kita deskripsikan itu. Yang ketiga adalah deskripsi bagian atau identifikasi. Dengan kata lain, deskripsi bagian ini kita membahas dari gambaran umum tadi, kemudian kita gambarkan dalam deskripsi bagian. Setelah selesai deskripsi bagian, baru kita masuk ke bagian penutup, yaitu menutup hasil dari teks deskripsi yang kita gambarkan tadi ditutup di bagian penutup. Nah, itu tentang struktur teks deskripsi. Kita masuk yang kedua adalah jenis pengembangan teks deskripsi. Jenis pengembangan teks deskripsi itu ada 4. Yang pertama adalah deskripsi bagian berdasarkan ruang. Yang kedua adalah deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek yang kita deskripsikan. Dan yang ketiga adalah deskripsi bagian berdasarkan proses waktu saat itu berlangsung. Kemudian yang keempat adalah deskripsi bagian berupa pemfokusan. Nah, langsung kita masuk ke pola penyajian teks deskripsi. Pola penyajian teks deskripsi yang pertama adalah teks deskripsi yang berdiri sendiri. Maksudnya dia berdiri sendiri ini dia tidak menumpangkan deskripsi itu, teks deskripsi itu ke teks yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan berdiri sendiri. Yang kedua adalah teks deskripsi yang menjadikan bagian dari teks lain. Apa contohnya? Bagian dari teks lain itu kita membuat sebuah teks deskripsi, kita tumpangkan ke dalam sebuah cerpen, kita tumpangkan ke dalam sebuah novel, kita tumpangkan ke dalam sebuah lagu, kita tumpangkan ke dalam sebuah iklan. Ini contohnya teks deskripsi yang berdiri sendiri. Contohnya ini, Supermoon kembali akan terlihat sekaligus menjadi yang paling besar dan terang pada tahun ini. Diameter sudutnya sekitar 33,3 menit busur. Supermoon yang lebih besar dan terang dibanding kali ini baru akan terjadi tahun depan 2 Januari 2018. Supermoon ini bisa diamati sepanjang malam antara Minggu sampai Senin 3 sampai 4 Desember 2017 di seluruh Indonesia. Ini deskripsinya sudah berlalu ini, tetapi deskripsinya berdiri sendiri, tidak kita tumpangkan kepada deskripsi lain.
Nah, yang kedua adalah teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Berarti kita tumpangkan ke dalam teks lain. Ini Ibu contohkan teks deskripsi ini kita tumpangkan ke dalam teks sebuah lagu. Contohnya, naik ke puncak gunung tinggi sekali. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nah, apa maksudnya di sini kita tumpangkan ke dalam teks lain, contohnya kita tumpangkan ke lagu. Kalau kita deskripsikan dia secara mandiri, bagaimana keadaan gunung, objeknya adalah gunung, kemudian kita rinci bagaimana keadaan gunung itu, kemudian kita naik ke puncak gunung itu, bagaimana kita merincinya itu dalam bentuk teks deskripsi sendiri, berdiri sendiri. Tetapi sekarang teks deskripsi itu kita tumpangkan ke dalam sebuah lagu, kita buatkan nyanyinya seperti ini. Inilah contohnya deskripsi yang menjadi bagian dari deskripsi lain. Nah, yang berikutnya adalah unsur kebahasaan teks deskripsi. Unsur kebahasaan teks deskripsi ini kemarin juga sudah dibahas pada pertemuan kedua. Yang pertama adalah kalimat rincian. Contohnya dalam bentuk kalimat, pantai air manis memiliki pemandangan yang indah. Itu baru dalam bentuk kalimat. Kalau kita rincikan ke dalam kalimat rincian lagi, gelombang ombak di pantai air manis bergulung silih berganti menyambut siapa saja yang datang. Air yang jernih dari pasir yang lembut terhampar luas. Kita rinci lagi objek tadi itu. Seperti pantai air manis itu ada ombaknya bergulung-gulung, kemudian ada pasirnya yang begitu lembut. Nah, itu dalam kalimat rincian. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua adalah kata dasar. Yang biasanya Ibu sebut ini kata dasar ini dia akan luluh apabila bertemu dengan kata awalnya KPTS, tetapi sekarang supaya mempermudah, memperingat kembali, Ibu tukar KTPS itu KTS dengan KTSP. Nah, contohnya K, kerja. Nah, apabila dia mendapat awalan, kata K itu dia akan menjadi lulu, menjadi mengerjakan. Jadi K-nya lulu, kerjanya lulu, K-nya itu yang lulu. Kemudian kata T, tendang, kata tendang. Nah, apabila dia mendapat imbuhan, dia akan luluh juga T-nya itu. Contohnya menendang. Kemudian S, sukses. Apabila dia mendapat imbuhan, S-nya juga luluh, menyukseskan. Nah, yang berikutnya pesona, P. Apabila dia mendapat imbuhan, dia akan luluh menjadi memesona. Nah, itulah tentang KPTS. Nah, ingat sekarang supaya ingat terus dijadikan KTSP, sama KPTS atau KTSP. Nah, yang penting KTSP-nya itu apabila bertemu dengan imbuhan dia akan luluh. Nah, itu yang dimaksud kata dasar KTSP. Yang ketiga adalah sinonim. Sinonim adalah makna persamaan makna kata. Nah, kemarin kalau kita dalam keadaan senang, apa persamaan makna katanya? Berarti persamaan makna kata senang itu adalah bahagia, riang, ceria, dan lain-lain. Dan yang berikutnya adalah antonim. Antonim adalah lawan kata. Kalau katanya benar, berarti lawannya salah. Kalau katanya sedih, berarti lawannya ceria, dan seterusnya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah kata depan. Kata depan itu ada tiga. Ada kata depan di, ada kata depan ke, ada kata depan dari. Kata depan di ke dari ini apabila bertemu dengan menyatakan tempat, penulisannya akan dipisah. Contohnya di rumah, di pagi hari, di sekolah. Itu kan menyatakan tempat, jadi di-nya itu dipisahkan. Nah,
Yang kelima, kalimat bermajas. Kalimat bermajas itu ada dua yang ditampilkan, tapi kalimat bermajas itu banyak. Tapi yang ditampilkan hanya dua. Yang pertama adalah hiperbola. Hiperbola itu adalah sebuah majas yang membesar-besarkan dari keadaan semula. Contohnya, cita-cita Danu setinggi langit. Jadi tidak sama dengan keadaan semula yang biasa. Masa cita-cita Danu sampai setinggi langit. Nah, jadi itu hiperbola dibesar-besarkan dari keadaan semula. Yang kedua adalah personifikasi, seolah-olah benda mati itu hidup seperti manusia. Contohnya hembusan angin di tepi pantai menyapu lembut wajah pengunjung. Nah, angin di tepi pantai itu menyapu lembut wajah pengunjung, seolah-olah angin itu bekerja seperti manusia. Nah, menyapu lembut. Nah, yang keenam adalah pilihan kata yang bervariasi. Contoh di sini, pilihan kata yang bervariasi, melihat, memandang, menyaksikan, dan lain-lain. Kemudian mati, meninggal, wafat, gugur, mampus, tewas. Nah, ini hampir bersamaan dengan sinonim, bersamaan makna kata. Akan tetapi, dia berbeda dengan sinonim. Perbedaannya sangat sedikit sekali apabila dia dimasukkan ke dalam kalimat, perbedaannya nampak sekali. Contohnya, para siswa baru melihat pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. Kata melihat itu. Nah, kemudian kalimat kedua, para siswa baru menyaksikan pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. Nah, apa yang membedakannya? Kata melihat itu, kita lihat dari nilai rasanya. Apabila kita bandingkan melihat dengan menyaksikan, nilai rasa melihat itu lebih rendah daripada nilai rasa menyaksikan. Jadi menyaksikan ini lebih tinggi nilai rasanya. Nah, itu yang dikatakan dengan kata, pilihan kata yang bervariasi. Nah, berikutnya selesai tentang materi kita pada hari ini. Kalau ada Ananda yang kurang paham dan kurang mengerti, boleh disimpan sekarang dulu, nanti kita tanyakan lewat WA sama Ibu Wayan. Kemudian dari materi itu ada tugas yang Ananda bisa kerjakan, yaitu kegiatan 4 LKS halaman 15, yaitu pada poin di halaman 15 itu hanya Ananda kerjakan poin A, B, dan C saja. Kemudian kegiatan 5 LKS halaman 16 yang Ananda kerjakan hanya poin A, B, D, E, dan F. Nah, Ibu Wayan sangat mengapresiasi sekali tuh terhadap siswa-siswa kelas 71 ini. Apa sebabnya? Belum Ibu Wayan suruh antarkan tugas, Ananda sudah kerjakan dan sudah diantarkan ke sekolah. Nah, untuk berikutnya, nah itu tidak apa-apa. Yang untuk berikutnya sebelum Ibu beri informasi untuk mengantarkan tugas ke sekolah, jangan diantar dahulu. Nanti kalau membuat tugas, misalnya kegiatan 4 itu, kegiatan 4 halaman 14, halaman 15 itu dibuat dalam kertas satu lembar, kemudian dibuat nama dan kelas, dijawab. Setelah itu diantar ke sekolah, masukkan ke dalam map, dibuat nama dan kelasnya juga. Nanti setelah Ibu Wayan periksa, baru Ananda klipkan di LKS-nya kembali. Setelah diklipkan di LKS-nya kembali, nanti LKS-nya baru diinformasikan lagi untuk dikumpul, langsung Ibu paraf. Nah, begitu tugas selanjutnya. Kalau ada yang kurang mengerti dan paham nanti, silakan ditanya lagi. Itu penyampaian Ibu pada hari ini. Mudah-mudahan berkat doa kita bersama COVID-19 ini bisa berakhir dan kita bisa bertatap muka di sekolah. Harapan kita semua. Hanya cukup di situ. Sampai di situ Ibu tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.